Pemirsa, sebuah makam di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibongkar oleh orang tak dikenal. Jasad yang seharusnya di liang lahat menghilang. Kini polisi mencari sejumlah TPU untuk menghindari hal serupa. Warga geger melihat makam Aji Prabowo digali dan jasadnya dicuri orang. Almarhum dimakamkan di TPU Karang Bahagia, Kecamatan Cikarang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sekitar 3 bulan lalu. Peristiwa diketahui warga saat melintas dan melihat kondisi makam telah terbongkar. Polisi menduga jasad tersebut dicuri. Kita masih mendalami dan kami sudah turunkan tim khusus, Mbak, tim Kobra kami untuk mengejar pelaku. Berapa ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pencurian jenazah? Ya, kita bisa kenakan pencurian dengan pemberatan, Mbak, yang ancaman hukumannya 5 tahun. Sebelumnya jasad seorang nenek yang dimakamkan 2 tahun lalu di Kampung Kepuh, Kecamatan Cikarang Bahagia juga hampir dicuri. Namun pencurian gagal karena jasad belum sempat dibawa oleh pelaku. Ini makam yang pertama dibongkar nih, Pak. Jadi waktu itu ada tetangga sekitar pemakaman ini nanya, itu ada yang ngegali makam, memang ada yang meninggal atau gimana? Ternyata pas setelah dilihat orangnya kan nggak ada yang ngegali, nggak ada orang nih di makam ini. Kirain itu makam baru ngegali. Nah ternyata makam orang tua saya, nenek saya gitu. Nah langsung tetangga ngomong ke abang saya nih yang ini nih, yang baju biru nih, ngomong ke abang saya, bahwa makam nenek ada yang ngegali gitu. Kini polisi bersama pemerintah daerah setempat memperketat penjagaan di sejumlah TPU di Bekasi untuk menghindari peristiwa serupa. Pihaknya juga mencari pelaku dan motif dari hilangnya jasad di TPU Karang Bahagia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 4 orang terkait penjemputan paksa jenazah pasien COVID-19 di Pasuruan, Jawa Timur. Mereka diduga memprovokasi warga untuk mengambil paksa jenazah yang akan dimakamkan. Empat warga di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diperiksa di Polres Pasuruan Kota. Mereka ditangkap tim Buser karena diduga menjadi provokator pengambilan paksa jenazah COVID-19 pada Kamis lalu. Peran keempat pelaku dalam peristiwa pengambilan paksa jenazah diantaranya sebagai penghalang ambulan pengangkut jenazah, pembongkar peti mati, hingga pembuang peti mati di area pemakaman. Padahal mereka bukanlah keluarga pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Tolong jangan sampai terjadi lagi upaya-upaya penjemputan paksa, kemudian menolak dimakamkan secara protokol COVID, apalagi itu sudah positif. Kami harapkan itu tidak terjadi lagi. Untuk yang diamankan untuk mempertanggungjawabkan kejadian tersebut, ada penegakan hukum, itu sudah ada 4 orang yang diamankan. Insiden perampasan jenazah COVID-19 di Pasuruan terjadi Kamis lalu dan heboh di dunia maya. Ambulan yang mengangkut jenazah yang terinfeksi COVID-19 dihadang warga saat menuju pemakaman. Banyaknya warga membuat petugas pasrah saat jenazah diambil paksa. Warga kemudian membuka peti jenazah lalu memakamkannya tanpa prosedur protokol kesehatan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Warga di Garaksa, Kabupaten Tangerang, Banten berdesakan mengambil bantuan sosial. Imbauan petugas agar menjaga jarak tidak didengarkan. Saling dorong antar warga terjadi saat hendak mencairkan dana bantuan sosial di kantor pos cabang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas pun meminta warga untuk tertib dan menjaga jarak aman dalam antrean. Meski mengaku takut terpapar COVID-19, warga tak mengindahkan himbauan petugas. Kan ini nggak jaga jarak, Bu. Gimana lu? Emang nggak takut? Bukan virus masih ada, Bu? Iya, takut sih takut ya, harus bagaimana dalam keadaan mendesak begini. Petugas pun mengatakan warga membludak karena pencairan bantuan ini merupakan tahap terakhir. Hari ini diperkirakan 1.786 bansos meliputi 11 kecamatan. Karena hari ini tahap terakhir pembayaran bantuan dari Kemensos.
Jadi antusias masyarakat sangat tinggi di sini karena ini mengingat hari terakhir pembayarannya pada jam 11 malam. Warga menerima uang sebesar Rp600.000 dalam pencairan dana bantuan sosial tunai tahap terakhir ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang membadati kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Warga mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak bermasker dan jaga jarak. Ramai dan padat. Ya, kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Stadion Pakansari, Bogor Minggu pagi dipadati warga. Mereka berolahraga dan mengisi waktu luang di akhir pekan sambil wisata kuliner. Namun, di tengah pandemi COVID-19, warga tidak mematuhi protokol kesehatan. Banyak warga yang tidak bermasker dan berdesakan di tengah kerumunan. Padahal Bogor masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Sejumlah warga ada yang tidak peduli, namun ada yang mengaku khawatir kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Stadion Pakansari menjadi klaster baru penularan COVID-19. Rame-rame ngeri. Kalau nggak terlalu rame juga nggak apa-apa, rame banget. Meski masa PSBB diperpanjang, Stadion Pakansari selalu dipadati warga dan pedagang kaki lima setiap hari Minggu pagi. Warga berharap adanya pengawasan dari otoritas terkait agar pengunjung disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, warga ramai mengunjungi Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta untuk berolahraga di tengah pandemi COVID-19. Pengunjung wajib mengenakan masker dan menjaga jarak fisik. Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta masih menjadi pilihan warga untuk berolahraga di akhir pekan. Warga yang berolahraga diingatkan petugas untuk mematuhi protokol kesehatan. Pengunjung wajib mengenakan masker dan menjaga jarak fisik. Meski di tengah pandemi COVID-19, warga ingin berolahraga di luar rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Agak jenuh juga ya, jadi olahraga di luar ruangan itu menurut saya dibilang kebutuhan banget sih nggak terlalu juga, karena kita juga butuh situasi sih, maksudnya kita butuh refreshing juga sih daripada di rumah aja kan olahraga suntuk. Kan nggak semuanya kita di sini yang rumah di komplek, kan kalau rumah di komplek kan enak kan. Jadi dengan adanya pemerintah membuka sarana olahraga ini ya menurut saya baik-baik aja sih. Kebutuhan ya kalau untuk saya sendiri karena baru kali ini saya ngerasa sebenarnya pengen nyoba dulu aja sebenarnya efektif nggak sih olahraga di luar gitu. Tapi mungkin untuk beberapa orang ini masih menjadi kebutuhan tapi dengan protokol new normal. Minggu pagi pun kawasan Gelora Bung Karno ramai dikunjungi masyarakat untuk berolahraga. Di masa pandemi COVID-19, pengelola membatasi jumlah masyarakat yang ingin berolahraga di area Ring Road. Mereka hanya diberi waktu maksimal 1 jam setiap sesinya dan tidak diizinkan membawa peralatan. Ya pemirsa, penumpang kereta listrik akan diwajibkan menggunakan baju lengan panjang mulai minggu depan. Kewajiban itu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pengguna kereta rel listrik wajib menggunakan baju lengan panjang. Aturan ini mengikuti Surat Edaran Perhubungan Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman dan petunjuk teknis pengendalian transportasi perkeretaapian dalam masa new normal untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bahwa kita diwajibkan menggunakan lengan panjang, di mana kebijakan ini adalah salah satu antisipasi pengurangan resiko penyebaran COVID-19. Kita tidak ada syarat tertentu, yang penting pengguna jasa komuter lain itu menggunakan lengan panjang seperti kemeja, jaket, atau misalkan ada model baju, yang penting kita menggunakan lengan panjang. Pengguna KRL pun menyambut baik aturan menggunakan lengan panjang untuk meminimalisir terpapar COVID-19. Setuju banget. Kalau yang kamu tahu nih kira-kira tujuannya untuk apa sih?
Karena kan bisa aja kalau virus itu kan nempel di tangan sini kan. Jadi karena orang yang biasanya pakai lengan pendek itu takutnya malah ya kayak gitu. Iya nyebar. Mau bilang setuju nggak setuju sih. Nggak setuju, orang-orang belum tentu punya tangan panjang semua kan. Gitu. Masih bagus. Setuju-setuju aja sih. Kalau saya sih ikut pemerintah aja, setuju-setuju ya. Kalau misalnya itu buat kesehatan kita, saya setuju-setuju aja. Setuju. Alasannya kenapa nih Bu? Karena sekarang virus ada di udara. Jadi kita harus hati-hati. PT KCI juga membatasi jumlah penumpang di setiap rangkaian kereta untuk menghindari kontak fisik antar penumpang. Namun, kebijakan ini justru berimbas kepada penumpukan penumpang di sejumlah stasiun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sastrawan terkemuka Sapardi Djoko Damono tutup usia pada Minggu pagi di Rumah Sakit Eka Hospital, Serpong Kota, Tangerang Selatan. Pria yang akrab disapa SDD ini menghembuskan nafas terakhir akibat komplikasi penyakit dan faktor usia lanjut. Begawan sastra Indonesia Sapardi Djoko Damono tutup usia pada hari Minggu pagi di Rumah Sakit Eka Hospital, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Keluarga, tetangga, dan kerabat hadir di rumah duka yang terletak di Perumahan Dosen Universitas Indonesia, Ciputat, Tangerang Selatan. Mantan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang akrab disapa SDD ini menghembuskan nafas terakhirnya karena penurunan fungsi hati selain karena faktor usia lanjut. Untuk satu masalah tentang jadi ada HB-nya menurun lah, HB-nya turun terus gitu, dan itu tidak pernah ada diagnosa yang tepat dari pihak dokter selain bahwa barangkali itu juga penyakit tua ya. Suasana haru mengiringi pemakaman Profesor Sapardi Djoko Damono di tempat peristirahatan terakhir, pemakaman Giritama, Desa Tonjong, Kabupaten Bogor, Minggu sore. Sapardi Djoko Damono merupakan seorang penyair, dosen, pengamat sastra, sekaligus pakar sastra. Almarhum lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 1940. Karya-karyanya selalu dinantikan para penikmat sastra Indonesia dan di luar negeri. Di antaranya pada kumpulan puisi Hujan Bulan Juni dan sajak Aku Ingin. Selamat jalan Profesor Sapardi, yang fana adalah waktu, karyamu abadi. Dari Tangerang Selatan dan Depok, Jawa Barat, Nunung Purnomo, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.